wabarakatuh. Sepertinya masih banyak yang belum konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berkumpul di tempat yang sangat menyenangkan ini ya, dalam rangka kuliah umum. Oke, selamat datang di kuliah umum AI Generated Content versus Human Creativity, Peluang, Etika, dan Regulasi. Perkenalkan, nama saya Disi Pusparahayu, saya adalah dosen dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Senang bertemu kalian. Sebelum acaranya dimulai, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Jadi mohon disesuaikan untuk teman-teman semuanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk kelancaran acara, kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Untuk acara selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bagi dunia.
bangsa, bagi Indonesia bagi dunia. Oke, terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Silakan, Pak. Oke, kita akan mulai ya acaranya ya. Sebelumnya seperti biasa kita kan budayanya pantun ya. Nanti tolong dicakep-cakepin ya. Saya belum. Tolong dicakepin nih. Awas aja kalau nggak dicakepin. Bukan ubur-ubur ikan lele ya, tenang. Ke pasar beli kelapa muda. Jangan lupa membawa tas belanja. AI makin canggih luar biasa. Tapi benarkah bisa menggantikan rasa? Cie, jadi tepuk tangan dong. Nanti kita tanyain ke bapaknya ya, apakah si AI ini punya perasaan atau tidak gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Kaprodi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, Bapak Adi Purna Kurniawan STMT, silahkan. Waktu dan tempat kami silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Wow, padahal udah sore tapi masih semangat. Gara-gara baru dikasih rasa sama Bu Desi. Tadi juga nggak expect banget itu pantunnya kayak gitu ya. Kirain buru-buru ikan lele, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zulkifli Rahmat yang akan membawakan materi kuliah umum tentang AI generated versus human creativity ya. Kemudian makasih juga Bu Desi sudah menjadi moderator pada sesi sore hari ini. Kemudian yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswa di 4 program studi dari D4 TRM, D3 RPLA, D3 SI dan D3 TK. Kasih applause buat kita semua dulu. Nah, jadi kuliah umum ini diselenggarakan ya karena kesadaran kita akan adanya AI yang makin masif saat ini. Apalagi tentang generated AI yang sudah semakin membuming dan kreativitas AI yang sudah hampir menyamai kreativitas manusia dalam membuat konten. Kalian pasti sering melihat konten-konten di sosial media ya, itu sudah melalui atau dibuat oleh AI itu sendiri. Nah, bagaimana kita mensiasati atau mengenalinya melalui materi yang akan disampaikan oleh Pak Zuansah nanti, terutama beliau itu adalah Head of Representative Office di Telkom Indonesia. Ini adalah pakarnya AI generatif. Sehingga kuliah umum ini diharapkan bisa benar-benar berdampak kepada kita semua, baik itu dosen dan mahasiswa, ya, untuk kedepannya, dan ilmu yang akan didapatkan juga bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari atau bahkan nanti kalian menuju kelulusan di Telkom University. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Di sini saya mewakili dosen-dosen yang tidak bisa hadir dari 4 program studi. Kemudian silahkan kalian saksikan sampai selesai. Konon katanya akan ada sedikit, Bu Desi, akan ada sedikit door prize nanti ya. Oke. Bu Desi kan? Oh. Nah, bagi mahasiswa yang aktif bertanya, ya aktif nanti akan ada sedikit door prize dari Bu Desi. Saya juga nggak tahu itu apa, tapi katanya itu hanya untuk mahasiswa. Katanya itu berharga. Oke lah, selamat menikmati materi dari Pak Zuansah dan moderator oleh Bu Desi. Saya akhiri untuk sambutan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih tepuk tangannya dulu. Terima kasih Pak Adi. Oke, kita akan mulai ya kuliah umumnya. Saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Juansah Rahmat Munggaran. Mohon maaf kalau salah pengucapannya Pak. Terus tadi ditanya, Bapak gelarnya apa? Beliau sangat down to earth ya, katanya tidak usah disebutkan katanya gitu. Beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Jenderal Ahmad Yani ya Pak, di Unjani. Jurusannya adalah Physical Instrumentation. Terus beliau juga menyelesaikan kuliah S2-nya di Universitas Mercu Buana. Dan beliau sedang menempuh S3 di, alhamdulillah, di Telkom University, betul Pak ya? Nanti akan diceritakan sendiri oleh Bapaknya ya. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan meriah Bapak Juansah. Silakan Pak. Oke. Saya harus minta maaf pertama sebenarnya ke teman-teman semua karena jadwalnya jam 1 ya. Kita baru masuk. Maaf, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya miss di kalender menitikin acaranya. Jadi saya biasanya punya habit di kalender itu saya tandain semua important things yang harus kita lakukan. Terus tadi tabrakan. Jadi saya harus ke kedutaan besar Amerika karena saya dapat yellow paper. Mungkin kalau teman-teman mau tahu, yellow paper itu kalau misalnya teman-teman ngajuin visa ke luar negeri, especially sih Amerika ya. Terus reviews under 227G. Jadi teman-teman harus ada background check. Jadi harus bolak-balik tuh ke US Embassy. Karena kebetulan saya tahun ini diberangkatkan sama Telkom ke MIT. Jadi saya minta doanya mudah-mudahan kuliah saya di MIT lancar. Harusnya saya flight ke Boston minggu ini, tapi karena visa saya terhambat, jadi ya agak mundur flight ke Bostonnya. Itu aja teman-teman, saya minta maaf sebesar-besarnya karena teman-teman harus mundur jadwalnya. Saya harap di materi ini sebenarnya nggak terlalu spesifik atau terlalu detail ya, karena kita lebih ke kuliah umum, jadi mirip-mirip kolokium, hanya general saja. Terus ada beberapa rule yang saya biasanya berikan ke teman-teman yang ada di perkuliahan saya atau di ruangan yang sama dengan saya, mau itu training, sertifikasi, ataupun perkuliahan. Yaitu, saya sangat tidak suka yang namanya shock effect. Jadi teman-teman, Indonesia itu ada yang namanya shock effect. Shock effect itu apa? Ketika teman-teman dekat dengan orang-orang yang menjabat suatu posisi yang lebih tinggi, biasanya orang Indonesia itu agak sungkan untuk duduk berdekatan atau untuk approach. Itu shock effect. Salah satu tanda shock effect yang terlihat di level teman-teman itu adalah nggak berani duduk dekat kaprodi, nggak berani duduk dekat rektor, nggak berani duduk dekat dosen gitu. Itu adalah salah satu bentuk shock effect. Di mana itu adalah satu hal yang menghambat teman-teman untuk bisa elevate. Jadi ketika nanti teman-teman ketemu dengan orang yang higher level, teman-teman itu nggak punya kapabilitas untuk mendeliver ide-ide teman-teman atau tidak punya kapabilitas untuk menjalin network. Jadi untuk menghilangkan shock effect, mohon ditemenin dong Bapak Kaprodi kan? Mohon ditemenin Bapak Kaprodinya. Jadi yang baris keempat, silahkan maju. Kalau Pak teman-teman maju ya. Pantesan sebelum Pak Adi saya mulai, ya. Pantesan Pak Adi nggak punya temen ya. Mungkin karena Indonesia ini budayanya sungkan, Mas. Iya, bisa jadi nanti teman-teman setelah semester akhir kesulitan TA, tapi karena bapaknya ingat, oh itu yang nemenin saya waktu kolokium dengan Pak Juansah gitu. Jadi nanti dibantu gitu untuk nilai-nilai yang kurangnya atau apa, kita nggak tahu kan. Silakan teman-teman maju, hilang. Baru kita lanjut. Ayo. Yuk. Ayo maju semuanya. Yuk, maju yang di belakang, silakan. Mas siapa itu? Mas. Coba silakan maju dulu. Yang duduk di situ maju 2 langkah. Pokoknya jadi setiap orang maju 2 langkah. Kita isi dulu sampai baris depan. Saya nggak mau ada shock effect di level tell you ya. Karena saya akan lulus dari tell you nih S3-nya. Oh iya. Jadi level human-nya, SDM-nya harus udah bisa inilah bersaing. Boleh maju 2 langkah, maju 2 langkah. Kan. Jadi kenal Nah, tuh. jadi Pak Adi punya teman Pak sekarang, Pak. Nah, gitu.
Saya kalau di kantor tuh biasanya ya teman-teman yang muda-muda baru diangkat jadi pegawai Telkom, itu kalau ada general manager, kalau ada eksekutif vice president, itu nggak mau duduk bareng di depan. Jadi ketika nanti sidang promosi nggak kenal, itu masih kosong. Mas, dek, maju, mas atau dek saya manggilnya. Dek, apa bebas. Terus saya udah 3 tahun. Silakan. Maju. Terus. Di depan ya. Gak apa isi aja. Ayo. Ini Mbaknya yang kenapa senyum-senyum. baru yang ini Ayo, nggak ada yang maju ke depan. mau maju ya? Yang seragamnya apa? Yang bajunya sendiri tuh? Bajunya warna apa tuh? Maju, ayo. Nah, gitu dong. Biasanya harus ada yang ngeduluin dulu, Mas. Biasanya nanti harus sama diikutin. kameramen diliatin ke situ. Nah, jadi nanti dia mau maju. Ayo, maju lagi. Sebelum kita mulai, sak efeknya hilangkan dulu. Maju. Ayo. Oke, kita lanjut lagi. Tadi itu ada jurusan apa aja, Bu? Di sini Ya. ada 4 jurusan, Pak. Ada D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, D3 Teknik Komputer, D3 RPLA Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, dan satu lagi D3 Sistem Informasi. Ada 4, Pak. Berarti sarjana sains terapan sama AMD ya? Ya, sama ya, AMD. Ahli media ya? Ya, betul. Yang ahli media komputer siapa aja? Tolong angkat tangan dong. Yang ahli media komputer mana? Yang ahli media komputer D3 Teknik Komputer? Halo? D3 Teknik Komputer mana suaranya? D3 Teknik Komputer mana? Angkat tangannya. Bu, gak ada orangnya, Bu. Gak ada. Ada suaranya aja. Ayo, yang D3 Teknik Komputer, angkat tangannya dong. Ayo, gak ada nih. Terus D3 apa lagi tadi? SI, Sistem Informasi. D3 Sistem Informasi mana? Angkat tangannya. Nah itu yang paling pertama angkat tangan tadi, yang kerudung merah itu. Tolong maju dong ke depan. D3 Sistem Informasi. Ayo. Yang kerudung merah, Mbak. Yang kerudung merah. Ya. Ayo maju. Gak apa-apa. Yang mana, Pak? Nah ini kelemahannya kita yang kedua. Kita nggak berani show off. Halo Mbak, yang kerudung merah di antara kerudung hitam dan kerudung coklat. Ya, Anda betul? Betul. Iya, jangan senyum-senyum. Emang Anda, ayo. Manggilnya apa nih? Mbak, D atau Kak? Boleh, bebas. Ayo. Maju. Mbak tadi yang berkerudung merah, silakan ke depan. Terus tadi D3 Sistem Informasi, RPLA. RPLA. Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Oh, yang D3 RPLA, angkat tangannya. Oh, barengan. Apa ya? Yang mana ya? Iya. Yang harus maju Yang mana? mana ya? Kayaknya Yang ini berani ya. maju siapa dari RPLA? Ada yang mau jadi volunteer nggak? Siapa aja bebas. Udah kamu aja. Ini kelemahan siswa kita yang ketiga, gak ada yang mau inisiatif. Inisiatif. Kasih tepuk tangan dong. Well, dapat 1. Ada satu. Situ dulu. Depan aja, depan. Oh, di depan. Situ Nggak, di di sini, atas. di atas, gak apa. You don't have to scare. Oke, karena mau gimana pun nanti ke depannya kamu bakal kayak gini. Terus D4 TRM. Teknologi Rekayasa Multimedia. yang rekayasa multimedia siapa? Keren. Kan prodinya aja. Silakan satu orang yang berani inisiatif maju ke depan. Oh, saya nggak suka nunjuk, jadi silakan sebenarnya. Ayo maju, nggak apa-apa. You don't have to scare. Oke, ada 1 mic lagi atau 2 mic lagi buat teman-teman ini sebelum Boleh. kita mulai. Tadi yang belum yang maju siapa ya?
No, SI, kita SI, nggak itu perlu apa di sih? force kalau memang nggak ada yang mau Oh, maju iya, nggak oke, apa. oke. It's no issue, no issue. Cuman teman-teman, yang 3 hal tadi saya sampaikan, pertama suck effect, terus nggak mau show, dan yang ketiga nggak mau inisiatif. Itu adalah 3 kelemahannya orang Indonesia. Waktu saya ke Jepang, focus group discussion, lalu waktu saya ke US beberapa kali, terus waktu konferensi di Singapura, itu terlihat orang Indonesia itu memang nggak punya kapabilitas yang mumpuni gitu. Karena kita terlimitasi sama 3 hal itu. Ada shock effect, ada nggak mau show off gitu. Yang terakhir nggak mau inisiatif. Nah, padahal you don't have to scare. Semua kan ini teman-teman sendiri gitu. Jadi apa yang harus takutkan gitu? Oke, ada mic buat berdua. Oke. Mas, siapa namanya? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhanu Damarjati dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Halo semuanya. Kenalin, aku Della Sulfira, aku dari Prodi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Sih, itu nggak susah kan? It's not that hard gitu. To spoke to your college. Oke, Mbak, kita akan bahas tentang AI. Terutama kita spesifik di generative AI. AI itu apa sebenarnya? AI itu salah satu teknologi menurut saya. Apa? Salah satu teknologi yang membantu kerja manusia. Kayak misalnya kita kurang kreatif, kita kan butuh referensi, kita mau nyari apa? Kayak kita aduh maaf gemeteran. Gak apa? Kita butuh referensi dari orang lain. Kayak kalaupun misalnya nggak ada orang terdekat yang punya ide, kita punya AI gitu. Oke, level 2, silakan. Menurut saya AI itu simpel aja ya Mas ya. Gak apa? Memudahkan alat yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, it's a tools. Yes. Gimana cara kerjanya AI? Kita bikin prompt, istilahnya nyuruh si AI ini untuk membuat apa yang kita butuhkan itu. Oke, prompt engineering. Oke, that's Yes. how we use. But how it work? Mungkin dari cara programmingnya mereka yang mereka buat gitu. Oke, Mbaknya? Silakan. How it work? How AI work? AI itu sebenarnya udah pinter ya, tanpa kita kasih tahu kayak dia tuh udah bisa ngebaca sendiri gitu. Yang luar biasa itu yang pencipta AI-nya sih. Oh, so it thinks. Jadi si AI itu berpikir ya? Iya. So we made AI berpikir untuk membantu. Oke. Kita membuat AI untuk membantu, untuk jadi tools. So it made, itu dibuat kan? Oke. So it has something yang membuat dia mampu berpikir. Kira-kira apa yang membuat dia mampu berpikir? Di zaman yang sekarang teknologi itu semakin hari semakin berkembang ya. Jadi kayak misalnya kita nanya ke Google, Oke. kayak ada fitur baru misalnya. Terus misalnya ada satu orang yang upload ke Google. Terus kayak Google tuh kayak ngebaca sendiri gitu loh. Jadi otomatis orang baru yang nyari sesuatu itu lagi bakal muncul gitu loh. Jadi kayak dia udah pinter gitu. Nice. So it look for information. Oke. Jadi kita udah dapat beberapa keyword teman-teman. Yang pertama, it made. Sepakat ya? Sepakat? Halo? Teman-teman? Oke. Semuanya lihat ke depan. Kita sepakat ya. Jadi AI it's suaranya nggak ada ya, cuman setengah di sini. Sepakat? Oke. It made for untuk jadi tools. So it's tools, right? Terus cara kerjanya dia mencari informasi. Sepakat?
Informasi, kalau dia nyari informasi berarti udah ada. So it has existing data. Lalu apa yang dilakukan dengan data yang udah ada oleh AI itu? Apa yang dia lakukan sebenarnya? Jadi ketika data itu kan sudah dibuat, jadi AI ini istilahnya menambahkan lah informasi-informasi yang ada, seperti itu yang saya tahu. Oke, so it adds something and become a new apapun itu, whatever itu. Yes. Mau jadi teks, mau jadi gambar, mau jadi video, apapun itu yang di-generate. Oke, thank you. Kita balik ke presentasi. Nanti tolong dituliskan nomor handphone, email, sama dua-duanya. Nanti saya kasih buku ya. Iya, makasih ya. So, teman-teman, kalau teman-teman membaca taksonomi belum, ada beberapa level. Dari mulai kita tahu, memahami, menggunakan, lalu kita membandingkan, lalu kita berinovasi and make something new. Levelnya tell you itu udah harusnya nggak cuma mengetahui, tapi harus sudah sampai innovate ya. Apalagi programnya banyak sekali untuk bantu teman-teman. Kita presentasinya nggak muncul. Help. Help. Materinya punten. Help. Materinya punten. Help. Oke, so AI content versus human creativity, peluang etika dan wis keren banget judulnya. Tapi sebenarnya isinya nggak keren-keren amat. Next. Oke. So, karena kita sudah sepakat AI itu was made, gimana sih mereka tuh thinking? We made them think. Terus keyword selanjutnya, mereka itu setelah berpikir, dia menggunakan data-data existing. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman lihat, ini saya dadakan bikinnya. Jadi, for instance, teman-teman mau bikin suatu model di mana dia bisa memprediksi harga rumah misalnya. Harga rumah di Banjaran, di Soreang, terus di Buah Batu, Kolot beda tuh. Nah, teman-teman pasti pengen tahu kan? Pengen mempredik gitu. Pasti hal yang pertama teman-teman lakukan adalah mencari dulu data-data yang eksis. Jadilah table. Ada headernya, ada kolomnya. Oke. Setelah itu, teman-teman akan membuat suatu model. Setiap kolomnya itu, fiturnya itu, teman-teman kasih weight. Teman-teman kasih weighting. Setelah teman-teman kasih weight, teman-teman buat model perhitungannya. Setelah dikasih pembebanan berapa penting, misalnya, oh iya, kamar tidur itu lebih penting daripada parkiran, misal. Atau mungkin luas tanahnya itu lebih penting daripada bangunan, misal. Atau mungkin locationnya, kalau di Banjaran itu mungkin secara bobot dia lebih besar. Misalnya teman-teman kasih bobot kalau di Banjaran 20, kalau misalnya di Dayakolot 30, meskipun banjir deket ke kota, menurut teman-teman. Nah, nanti teman-teman masukkan itu semua. Kalau di sini saya kasih contoh bedroom, size, location, and age, umurnya, umur dari bangunannya. Nah, nanti kita kasih weighting, nanti dia keluar tuh estimasi dari price-nya. Next. Ini memimik bagaimana nuklis bekerja ya. Makanya disebut dengan kadang-kadang NN, neural network. Nah, nanti setelah kita masukkan si weighting, dikalikan dengan pembobotan harganya, maka keluar budget. Lalu kita buat functionnya. Functionnya beda-beda, banyak functionnya. Misalnya kita mau pakai function max. Harga tertinggi dari perhitungan berapa? Oh, harga tertingginya itu 1.036.000. Kita buatlah prediksinya, keluar harganya. Oh, predictable di harga 1.036.000. Meskipun ternyata existingnya harga prediksi dan harga real ketika kita nanya jauh. Nah, makanya nanti kita ada namanya tuning. Kita tune. Itu adalah fundamentalnya. Jadi pembukanya. Next. Udah materi yang beratnya, kita masuk ke materi yang ringan, general. Nah, 90% konten digital nantinya akan di-generate oleh AI.
Saya yakin teman-teman di sini nggak tertinggal lah. Pasti udah tahu apa itu ChatGPT, Midjourney, ya kan? Apa itu DALL-E, ya kan? Gemini dari Google. Gemini itu apa sih gitu kan? Vertex AI mungkin kalau misalnya yang suka buat model mau itu auto machine learning misalnya, atau mungkin teman-teman bikin sendiri modelnya pakai keras gitu kan, diupload ke Vertex lalu disatukan ke environmentnya Google Cloud. Di sini kalau misalnya ada yang mau bikin project startup, silahkan hubungi saya ya. Saya bisa kasih voucher gratis 30.000 USD untuk Google Cloud, karena Telkom kerjasama dengan Google Cloud. Bisa jadi teman-teman punya model, misalnya teman-teman mau bikin aplikasi yang lebih bagus daripada Tinder atau daripada Bumble. Kenapa? Karena Tinder matching up-nya cuman by data-data existing yang ada. Saya mau membuat aplikasi baru di mana dia bisa mematch up kita benar-benar 99% gitu kecocokannya. Teman-teman punya formulasi sendiri. Nanti bisa teman-teman buat modelnya di up ke apapun toolsnya, mau itu Vertex atau kalau mau dimasukin ke environment Google ya. Atau misalnya dibuatkan algoritmnya, teman-teman buatkan sendiri di Python. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan yang tadi gitu. Atau misalnya teman-teman mau bikin model sendiri. Oh ya, saya punya desain. Desain ini kalau misalnya saya create ulang, maka recruitingnya membutuhkan waktu. Maka teman-teman training tuh. Teman-teman training si apapun modelnya, supaya teman-teman ketika mau mendeliver model, ketika mau mendeliver desain yang baru, itu nggak perlu create sendiri. Next. Nah, faktanya tahun 2024 Telkom itu sudah mengikuti data-data dari Bloomberg, terus dari McKinsey, dan juga dari konsultan IT yang lain. Nah, ini IPR ini salah satu yang kita gunakan sebagai referensi ya. Jadi persentase dari global IT yang nanti memanfaatkan AI terhadap global generative AI revenue itu udah mulai naik. Pasarnya ada. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir, oke, untuk generative AI ini saya ingin ambil sertifikasinya, apapun itu sertifikasinya, mau jadi prompt engineer, mau misalnya jadi model kreatornya gitu, teman-teman mendesain modelnya, atau teman-teman ikutin kursus di Telkom banyak kan, di Telkom University, kursus-kursus buat coding, di coding kalau nggak salah yang kerjasama dengan Telu. Ya, teman-teman ikut di coding, atau teman-teman ikut programnya Telkom Telkom Indonesia. Teman-teman mau ikut sertifikasi yang kita deliver ke mahasiswa-mahasiswa. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan, karena faktanya sampai 2032 tuntutan untuk AI ini akan terus naik dan revenue-nya ada, dan bisnis itu udah pasti match up-nya ke revenue. Next. Lalu untuk digital marketingnya, kalau misalnya teman-teman melakukan analisa, kita bisa lihat analyzing data dan content generation udah match up. Jadi yang sebelumnya content generation itu cukup kecil, masih di bawah virtual assistant malah. Sampai tahun 2023 virtual assistant masih banyak. Telkomsel bikin Veronica untuk apps-nya My Telkomsel. Lalu Telkom bikin Miss Indie untuk Gen AI-nya dan juga Indium. Terus banyaklah agent AI yang dibuat secara terdesentralisasi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari tahun 2024 ke 2025, proporsi untuk content generation itu naik. Which is, kalau misalnya teman-teman punya model baru, misalnya kalau misalnya kita pakai ChatGPT, kita akan pakai data eksis. Kita akan tabrakan dengan hak cipta. Kalau kita upload sendiri, training sendiri, kita akan takut dengan
penggunaan model kita dan juga kerahasiaan dan juga privacy. So, teman-teman misalnya mau buat sendiri modelnya, bisa. Even teman-teman pakai Google Colab, tadinya kalau misalnya kalau kimia di ruangan yang cukup untuk bisa praktik, tadinya saya mau praktik. Jadi, teman-teman bisa create model sendiri, sehingga nanti model tersebut teman-teman bisa jual. Lalu, kalau kita lihat sampai ke 2033, proporsi terbesarnya masih untuk data analisis dan juga content generation. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau nyari skill, saya nggak tahu teman-teman di sini semester berapa, tapi mungkin distribusinya berbeda gitu ya. Ada yang udah pertengahan, udah semester 3, semester 4, atau udah ada semester 5, atau mungkin dekat-dekat untuk tugas akhir. Jadi teman-teman bisa dari sekarang nyari skill terkait dengan content generation. Next. Nah, faktanya proporsi generasi untuk gambar itu udah sangat tinggi dibuat oleh AI. Saya yakin teman-teman semua pasti pas kemarin Lebaran itu create si Ghibli itu. Pasti pas Lebaran langsung bikin prompt, oke, ChatGPT, you are expert of Ghibli animator. Please make or please modify my photo to become Ghibli Ghibli model gitu kan, atau studio Ghibli model Pixar atau Pixar gitu kan. Jadilah tuh diupload kan ke Instagram. Nah, dari tahun 2023 proporsi untuk generate image itu memang sudah dimakan oleh AI sedikit demi sedikit. Mungkin kalau kita paretokan di tahun 2026 nanti 80%-nya malah di generate oleh AI. Jadi kalau bikin Pareto 80 80% itu disumbangkan oleh 20%-nya yaitu AI. Jadi kita nggak bisa menghindar dari kemajuan teknologi. So how kita menanggapi hal ini? Salah satunya dengan cara memahami how it work and apa saja sih implikasi dan juga apa aja sih kedepannya yang bisa kita manfaatkan opportunity baik untuk research ataupun untuk bisnis. Next. Nah, implikasinya siapa pemilik dari model AI? Terus yang kedua, kasus nyata antara stability versus get image. Ini udah mungkin teman-teman juga udah baca gimana stability dituntut lah karena menggunakan gambar-gambar dari Getty Image sebagai bahan referensi. Lalu adanya regulasi baru dari European Union. Nah, ini bisa jadi bahan teman-teman juga nih. Ada nggak opportunity dari aturan, regulasi, dan juga implikasi yang udah terjadi? Next. Nah, challenge-nya bagaimana kredibilitas dan juga otentik dari file atau data yang di-generate dari AI, apapun itu bentuknya. Contoh, ini yang tadi, ini tenang aja, gambarnya bukan gambar punya orang, tapi saya bikin sendiri. Jadi, seperti yang bisa teman-teman lihat, yang saya yakin teman-teman juga melakukannya, karena sangat-sangat mudah gitu. Teman-teman cuma perlu upload foto teman-teman, terus teman-teman kasih prompt, keluarlah itu gambarnya. Kita almost impossible to distinguish gitu. Membedakan mana sih yang dibuat oleh AI, mana sih yang bukan dibuat oleh AI. So itu menjadi opportunity teman-teman. Karena nanti ke depannya bakal ada job baru. Job baru itu versi digitalnya kurator. Jadi kalau teman-teman pernah lihat tuh Mencuri Raden Saleh. Ada satu tugas, ada satu pekerjaan di mana dia itu kerjanya membedakan apakah ini lukisan palsu atau ini lukisan asli. Atau mungkin teman-teman pernah lihat serialnya Joko Anwar ya di Netflix. Di mana di sana itu ada satu cewek yang diculik sama monster. Dia mau diambil matanya karena matanya bagus banget. Dia bisa bedain mana barang asli, mana barang palsu tuh di filmnya Joko Anwar. Nanti ke depannya akan ada job terkait tupoksinya itu mendistinguish gitu.
validitas dari digital content yang di-deliver dan juga persentase dari keabsahan konten tersebut. For instance, teman-teman nanti mungkin bisa memix beberapa mode untuk membuat gambar baru untuk flyer. Ketika teman-teman deliver ke perusahaan, contoh Telkom Indonesia, untuk dijadikan poster marketingnya, nah, ada satu yang mengikat, yaitu hak paten. Kalau misalnya terbukti, misal kita belum ada regulasinya ya, 30% dari gambar tersebut itu menggunakan model yang diambil dari gambar-gambar yang tidak publish atau tidak bisa di-copy atau tidak bisa digunakan sebagai bahan training. Itu Telkom udah bisa kena denda itu 3% dari total revenue. Kalau ngikutin EU ya, EU 2024. Jadi perusahaan bisa didenda 3% dari total revenue-nya. Maka harus ada satu job di mana orang ini sangat ahli di bidang generative AI sehingga dia mampu mendisting mana produk yang di-generate oleh AI, mana produk yang di-generate benar-benar otentik by manusia. Karena sebenarnya nanti kita akan collab dengan AI. AI ini mampu mempercepat kita men-generate desain yang harusnya kita lakukan 3 hari 4 hari, tapi nanti bisa 1 hari gitu. For instance kayak Ghibli. Ghibli ini kan kita generate paling nggak sampai 1 menit jadi itu gambarnya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang punya keahlian di bidang desain. Itu teman-teman pasti punya stylenya sendiri. Kedepannya daripada teman-teman gambar ulang, teman-teman ngegambar stylenya, dikumpulkan jadi satu tempat, lalu teman-teman train sendiri di tempat yang terdesentralisasi, jadi isolate mungkin isolate di laptop teman-teman sendiri, sehingga next ketika teman-teman mau bikin, itu teman-teman tinggal gunakan si AI tersebut untuk mensupport teman-teman buat gambar yang baru. Jadi nggak perlu teman-teman start from the scratch gitu. Tapi kalau misalnya posisinya sekarang kita menggunakan yang udah ada, mau itu Pixar, mau itu pakai desainnya punya Ghibli, mau itu pakai punya siapapun itu, karena teman-teman bisa train sendiri. Misal teman-teman lukisannya Mozart, bukan Mozart Mozart penyanyi. Siapa? Pelukis Van Gogh. Misalnya desainnya Pak Gogh, teman-teman training gitu kan. Terus teman-teman bikin modelnya misalnya pakai keras gitu, gitu. Nanti setelah itu teman-teman buat model baru. Ketika teman-teman mau gambar, teman-teman tinggal kasih aja bahannya, fotonya, nanti berubah sendiri. Itu kan pakai karakternya orang. Nah, teman-teman nanti bisa bikin karakter sendiri, teman-teman train sendiri, sehingga teman-teman bisa generate sendiri. Mempercepat dan mempermudah teman-teman untuk mengedit dengan stylenya teman-teman. Nah, tapi nanti tantangannya di kredibilitas dan otentik dari gambar tersebut. Next. Challenge selanjutnya, tahun 2021, saya diminta bantu oleh teman saya, yang dulu waktu di Mercu Buana dia ambil programnya itu forensik digital. Jadi saya itu punya kemampuan, punya kapabilitas postmortem. Mungkin teman-teman yang sistem informasi atau teman-teman yang teknik komputer pernah dengar gak istilah postmortem? Ada yang tahu istilah postmortem, teman-teman? Coba, ada yang tahu nggak? Yang D3 tadi komputer? Yang sistem informasi? Ada pernah dengar istilah postmortem? Oke, nanti teman-teman silahkan googling sendiri ya postmortem. Jadi postmortem itu di data, itu adalah satu bagian dari forensik data. Ketika misalnya pelaku menghapus seluruh data yang berisi bukti kejahatan, dan kepolisian membutuhkan bantuan dari kita untuk bisa menghidupkan kembali datanya. Itu namanya postmortem. Nah, saya itu dulu timnya postmortem Kepolisian RI sama teman saya. Jadi, sewaktu kita melakukan postmortem,
data itu coba diangkat, kita tujuan cuma satu, kita mau dapat header dari email. Header dari email di mana header tersebut ada nomor transaksi yang nomor transaksinya itu terhubung dengan penjualan narkotika. Nah, sehingga kepolisian membutuhkan postmortem. Nah, pada saat kita melakukan postmortem, waktu itu ada rapat ya, saya ditanya lagi, Mas, kira-kira next after postmortem, forensik yang menjadi tantangan apa? Waktu itu udah ada yang bilang, kita mau nyari penjahat. Waktu itu kita dibiayai untuk meneliti bulu kaki. Jadi kita mau mengenali penjahat dari bulu kaki. Kenapa? Karena 98% pornografi pedofil itu wajahnya nggak terlihat. So we need pendekatan yang lain gitu untuk bisa mendisting penjahat tersebut. Jadi waktu itu kita bikin beberapa algoritma, mau itu pakai SVM apapun itu, untuk bisa mengenali dari serat bulu kaki. Pokoknya bulu-bulu di badan lah waktu itu. Nah, terus waktu itu ada inputan, Pak, ini tuh ada video, tapi video ini sepertinya nggak asli. Terus kita coba image-nya kita coba bongkar, dan memang ada jejak lah, ada jejak bahwa ini dirubah. Waktu itu udah mulai ramai deepfake itu dipakai tahun 2021. Nah, salah satu hal yang menyayat hati, 1 minggu setelah pembahasan postmortem dan juga what's next-nya forensik, teman saya jadi korban. Jadi ketahuan pelakunya, jadi mahasiswa itu ngambil foto dari Instagram, terus dia subscribe channel di Telegram. Di Telegram bot itu dia bisa merubah, mengedit foto perempuan dari dia berpakaian jadi nggak berpakaian. Tapi jangan dilakuin ya sama teman-teman ya. 1 minggu setelah kita berbicara terkait forensik digital dan juga postmortem, kejadian. Jadi adik kelas saya dulu jadi korban. Diedit gitu. Dan setelah dibongkar laptopnya, kita lakukan postmortem, ternyata isinya banyak perempuan-perempuan yang dia edit yang awalnya berpakaian jadi nggak berpakaian. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjara lah. Di situ ada ketakutan waktu itu dari tim akademisi yang bekerja untuk kepolisian itu. Kedepannya akan sebanyak apa? Ngetrasnya seperti apa? Siapa yang edit? Pelakunya siapa? Gitu. Karena kita akan susah ngetrace gambar yang di-generate oleh AI, yang AI-nya servernya nggak lokal gitu, bukan di laptop sendiri. Kita minta ke orang, kita subscribe, terus tolong dong dieditin. It's hard gitu. Itu udah kejadian. Mungkin teman-teman udah baca penggunaan deepfake untuk menjatuhkan lawan politik tahun 2024. Itu kejadian. Itu sampai ramai. Terus udah ada artikelnya ini. Teman-teman nanti bisa cek DOI-nya, terus teman-teman baca jurnal publikasinya. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau skripsinya masuk ke forensik digital dan juga terkait dengan deepfake. Jadi deepfake pornografi, how criminal liability of perpetrator of Indonesia criminal law framework. Di kita itu kebetulan belum ada framework untuk masuk ke kejahatan di level digital. Masih jauh lah gitu, masih sangat jauh. Karena masih mengandalkan akpol gitu, belum mengandalkan akademisi. Terus man jail for using AI to create deepfake porn. Ini mirip dengan yang pelaku yang melakukan editing foto teman saya tadi. Terus yang ketiga cerita tentang Mr. Deepfake, di mana deepfake ini deepfake porn site ya di internet. Dia shutdown. Tapi webnya itu mengerikan banget. Jadi kalau teman-teman subscribe, saya nggak subscribe ya, tapi memang ada keperluan akademik. Waktu itu kita coba olah. Itu memang mengerikan. Sejauh itu kita mau misalnya melakukan kejahatan atau misalnya mau memuaskan gitu, kita cari gitu korban, terus kita lakukan editing gitu, lalu kita buatkan video porno. Itu memang sudah sejauh itu, sehingga untuk yang hadir hari ini saya harap bisa lebih aware, baik
bagaimana kita menanggapinya, kita memanfaatkan dan juga counternya. Terutama counternya, karena ini opportunity untuk riset ke depannya. Next. Nah, lalu apa yang kita lakukan ke depannya? Sudah ada tadi di bahasan yang bisa jadi opportunity teman-teman bikin skripsi. Kita bisa belajar dari Adobe yang mengimplementasi C2PA. Jadi konten kredensial itu kita udah lakukan. Setiap konten-konten itu dikasih metadata supaya kita bisa memastikan validitasnya dan juga bisa memverifikasi keaslian dari datanya. Lalu tools deteksi yang dipakai buat deepfake itu ada Reality Defender dan juga Sensity AI. Nanti teman-teman bisa coba dua tools ini untuk mendeteksi apakah deepfake atau bukan. Lalu mungkin teman-teman nanti train model sendiri untuk membagi dua job tersebut. Next. Nah, ini what next-nya kita. Jadi setelah teman-teman keluar dari ruangan ini, saya harap teman-teman nanti untuk tema skripsi ya, terutama itu punya mau berangkat ke sini, karena kalau enggak nanti keburu outdate. Sekarang itu jurnal itu cepat banget. Jadi waktu saya mulai S3 di Telkom, saya bikin SOTA tuh, saya lakukan systematic literature review, dapat state of the art, jurnalnya ada, setahun langsung outdate. Udah ada model baru, udah ada metode baru. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan, dari sekarang teman-teman udah mulai cari-cari tuh. Yang pertama, gimana kita memvalidasi autentifikasi dari dokumen yang di-generate. Teman-teman nanti bisa cari sendiri apapun itu modelnya, atau mungkin teman-teman mau create sendiri modelnya. Misalnya teman-teman mau nge-training di pakai Python, terus teman-teman ya bikin modelnya pakai keras ya, yang paling simple gitu. Terus nanti teman-teman bikin folder di Google Drive, kalau misalnya teman-teman pakai Google Colab ya untuk programming pakai Python. Atau misalnya teman-teman pakai Jupyter Lab lokal di laptop teman-teman, bisa teman-teman nanti bikin sendiri, teman-teman train sendiri sebanyak-banyaknya data-data yang akan digunakan untuk memvalidasi. Lalu nanti model dari kasih itu teman-teman coba cek F1 tesnya berapa, recall tesnya berapa, terus validation tesnya hasilnya berapa, sehingga teman-teman bisa tahu, oh ini bisa dimanfaatkan nih untuk counter, oh ini bisa dimanfaatkan nih untuk mengotentifikasi, tapi untuk misalnya untuk lukisan. Jadi misalnya teman-teman lukisan-lukisan semuanya dikumpulin, terus di training, sehingga nanti teman-teman bisa ngecek nih kalau ada gambar yang ngambil bahan dari lukisan tersebut sebagai kontennya, atau bikin gambar misalnya gitu. Lalu dia tulis kalau ini buatan dia. Atau yang kedua, teman-teman maju ke AI Human Collaboration. Jadi misalnya seperti tadi, teman-teman ikut sertifikasi Google Vertex misalnya. Terus di Vertex AI ini kan dia ada dua model, Auto Machine Learning sama satu lagi Custom. Custom itu ketika teman-teman punya modelnya di-upload ke Vertex, dia akan menjalankan sendiri gitu proses dari trainingnya. Nah, nanti bisa teman-teman yang bikin si AI yang meng-enchant, atau mungkin teman-teman bikin data baru berdasarkan dari data-data atau model-model yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir tadi, prompt engineer, content curator atau authenticity auditor. Jadi teman-teman nanti jobnya sudah ada itu. Kalau teman-teman cari job tendernya, itu di beberapa negara maju udah mulai ramai rekrutmennya. Jadi prompt engineer, AI content curator, dan juga auditor. Saya sempat gak percaya, kok prompt engineer sampai harus ada jobnya? Karena kan semua orang bisa jadi prompt engineer. Teman-teman bisa menulis lah sepuasnya gitu di model apapun, misalnya pakai DALL-E, kita ketik apapun itu untuk meng-create something, mau itu teks atau apa gitu. Tapi ternyata memang ada prompt engineer itu yang memang spesialis khusus untuk membuat prompt-prompt yang akan digunakan di model yang akan kita gunakan. Terus AI content curator yang tadi, nanti teman-teman itu bakal ada dan sudah ada sebenarnya jobnya. Jadi teman-teman akan mengkurasi setiap konten-konten digital yang dikumpulkan, lalu teman-teman akan listing apakah ini layak untuk dibeli, apakah ini nggak layak untuk dibeli, apakah ini misalnya ya bisa dibilang layak lah untuk absah lah untuk maju secara legal. Karena misalnya dia ada terinspirasi dari lukisannya Van Gogh 13%, terinspirasi dari Ghibli-nya 10%, ada bumbu-bumbu Pixar-nya 7%.
Terus dia ada dari sini segini persen, sisanya misalnya original misalnya. Karena teman-teman untuk teks udah ada. Kalau misalnya teman-teman buka Zero GPT atau teman-teman berlangganan Grammarly, itu kan di Twitter banyak tuh Grammarly itu yang ngejual. Atau teman-teman punya kartu kredit, teman-teman coba aja berlangganan Grammarly. Jadi nanti teman-teman tuh bisa melakukan cek. Teman-teman bikin teks, tapi pakai ChatGPT, terus teksnya dimasukin ke Grammarly. Nanti Grammarly bisa ngecek berapa persen teks ini dibuat oleh AI. Atau teman-teman pakai Zero GPT, nanti copy paste teksnya nanti bisa dicek berapa persen teks ini dibuat oleh GPT. Makanya teman-teman nanti udah lulus dari Tell You, kalau misalnya teman-teman daftar S2 ya, kalau misalnya teman-teman yang D4 mau daftar S2, terus daftar S2-nya di luar negeri, jangan pernah buat esai pakai ChatGPT. Karena pasti kebaca, oh ini dibikin sama ChatGPT, langsung kena reject. Karena banyak banget sekarang orang yang mau kuliah ke luar negeri, dia bikin esainya dibikinin sama ChatGPT, langsung auto reject. Karena kita udah bisa counter kalau untuk teks. Nah, untuk yang image itu masih dalam tahap pengembangan. Belum ada standardized atau misalnya belum ada something yang benar-benar reliable untuk kita mendistinguish gitu. Ini gambar benar-benar human, dibuat oleh human bukan? Nah, silakan nanti teman-teman create tuh modelnya, atau nanti bikin startup kerjasama gitu kan, anak-anak informasi teknik komputer gitu, kita buat how to counter the infringement gitu. Jadi gimana caranya kita infringement gitu, mengambil data dari model-model yang existing, terus dibuat menjadi konten dan dijual. Nah itu nanti teman-teman bisa bahan untuk skripsi teman-teman, cara menjadi kurator atau untuk counter dari infringement. Yang terakhir, authentic auditor. Kita nanti akan mengaudit ini absah, dia pakai model misalnya ngambil dari modelnya Gemini, kodenya ini. Dia misalnya secara database menggunakan source-nya A, B, C, D. Jadi nanti teman-teman akan menilai. Teman akan menilai seberapa murni data tersebut di-generate. Lalu apa yang harus dilakukan? Misalnya apakah gambarnya harus di-reject? Apakah harus di-refuse dengan catatan di-modify dulu baru kita accept? Nah, itu authentic auditor udah ada. Next. Nah, ini yang terakhir, the studi literatur ya. Jadi nanti yang bagian studi literatur ini akan saya coba share buat teman-teman jadikan bahan. Ini udah melalui systematic literature review ya. Jadi udah saya olah di VOS Viewer gitu kan. Secara keterkaitan topiknya udah saya coba olah juga pakai latent directed allocation gitu. Dari toolsnya saya pakai Orange ya, LDA-nya. Terus saya juga udah buatkan matriks penilaian. Jadi secara penulis, ini penulisnya udah valid. Secara secara citasinya juga banyak. Jadi sudah banyak disitasi oleh orang-orang, yang artinya valid. Lalu secara publisher, tempat publishnya juga ini nggak abal-abal gitu. Nah nanti teman-teman bisa lihat ada yang dari Aksif, ada yang IEEE. Nah itu ada yang publishnya di Science Direct juga. Nah ini bisa teman-teman jadikan SOTA, state of the art-nya skripsi teman-teman. Nanti ada 4 ya keyword yang bisa teman-teman pakai untuk membuat skripsi. Pertama, untuk machine learning and deep learn, itu yang sedang ramai itu LSTM untuk pola temporal. Lalu untuk transfer learning, jadi kita udah punya model yang kita train, tapi kita mau kita kirimkan. Nah, supaya model yang sudah teman-teman pre-train ini terverified gitu, bahwa ini model yang teman-teman bikin loh. Misalnya teman-teman bikin batik sendiri ya, atau misalnya teman-teman pengen bikin desain berdasarkan batik yang existing sudah ada. Nah teman-teman banyak ribuan batik yang difoto sama teman-teman atau dijadikan gambar, terus di-train. Nah nanti ada ResNet sama EfficientNet transfer learningnya. Terus ada pelabelan, AI labeling. Jadi nanti ada watermark digital tersembunyi yang ketika dia mau diolah
oleh model itu nggak bisa karena udah ada labelnya. Atau ketika diolah oleh si model AI-nya, itu ketika di generate konten kebawa labelnya. Jadi kayak kemarin misalnya saya mau bikin foto, saya dimodif dengan gaya Ghibli. Nanti pas tergenerate jadi Ghibli tapi di ujung kanannya ada watermarknya gitu kan. Ini by haknya by Studio Ghibli. Nah itu AI labeling. Terus metadata tagging. Metadata tagging ini untuk konten yang sudah di-generate mirip dengan watermark digital tersembunyi dan juga ada juga visual cue dalam user interface untuk kita mempin AI generate konten. Yang ketiga ada multimodal forensik. Nah ini yang forensik ini kalau diambil cukup menantang tapi menarik. Sekarang kita maju ke multimodal forensik di mana kita melakukan kombinasi analisis dari wajah, suara, gerakan bibir dan juga ekspresi mikro. Nah itu kita lagi desain. Untuk kita bisa menentukan bahwa konten yang di-create ini adalah ori atau deepfake. Terus nanti ada teknik deteksi noise pattern atau inkonsistensi pada pixel dan shadow. Nah itu bisa teman-teman pakai juga untuk forensik multimodal. Lalu yang keempat, ini content provenance and watermarking. Nah ini kita pakai hash ya untuk provenance tracking. Jadi ketika modelnya dilanjut di-create, itu hashnya ke bawah. Mirip dengan Bitcoin ketika kita ada transaksi, itu akan terus terbawa. Terus invincible watermark dengan perubahan spektrum gambar atau audio. Lalu yang ketiga digital signature, tapi berbasis identitas pembuat konten. Nah ini 4 keyword ini ada di jurnal-jurnal tersebut. Silakan teman-teman kalau mau buat skripsi, ambil satu jurnalnya, teman-teman baca, terus teman-teman nanti kalau untuk level S1 kan nggak perlu bikin baru. Ya teman-teman implementasikan aja, misalnya implementasi LSTM untuk pola temporal pada kontennya siapa. Atau misalnya efektivitas multimodal forensik pada deepfake studinya video siapa gitu. Atau mungkin teman-teman mau nyoba AI labeling pakai metode apa, sehingga nanti teman-teman coba gunakan pada model yang sudah existing ada, atau misalnya teman-teman training tuh masukin ke ChatGPT yang banyak, terus nanti minta ChatGPT generate yang baru, nah ke bawah nggak labelnya? Kalau ke bawah berarti it's success. Nah terus yang content provenance and watermarking, coba teman-teman mungkin ikut kursus apa istilahnya tuh blockchain ya, ikut kursus blockchain, tapi nanti spesifik fokusnya untuk content provenance dan juga watermarking art ya, seni atau digital content. Oke, itu aja dari saya. Udah kelamaan Bu ya. Mungkin kita adakan sesi tanya jawab ya, biar lebih interaktif karena udah mulai kering tenggorokan saya. Itu aja teman-teman. Silakan dilanjut Bu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Teman-teman nanti habis ini ada sesi foto bersama ya. Oh iya. Nanti habis ini presensinya kan harus ada evidence-nya ya, kayak selfie gitu. Jadi diharapkan untuk mengikuti acara ini sampai beres. Nah sekarang kita akan buka sesi diskusi. Berapa pertanyaan Pak, Mas? Silahkan dari panitia. 10 menit. Oh, 10 menit. 3 penanya deh. Ada yang ingin tanyakan? Boleh? Nah, 1, 2, 3. Satu lagi. Maju dulu, maju. 1, 2 ya. Mas yang di belakang. Nanti jangan lupa tolong ditulis email sama nama teleponnya ya, sama alamatnya. Karena yang nanya juga mau saya kirim buku. Tuh. Alhamdulillah ya, rezeki anak soleh. Yuk, satu lagi. Iya, kamu tadi. Oh, 3. Ya udah. Yuk sini ke depan. Ya, maju aja. Ke depan aja. Bisa langsung ditanyakan. Oh, boleh. Kapan lagi ada yang nanya disuruh duduk? Oh. Duduk. Silakan.
Silakan, Mbak. Pertanyaannya. Ya. Nah, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Espananda Mayaka dari D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Dia mau nanya, kan tadi kan kita udah ngebahas yang soal cybercrime gitu kan, yang deepfake itu. Nah, kan tadi kan kita udah ngebahas yang deepfake dan sejenisnya begitu kan, dan ada catatan si pasalnya lah yang di European Union. Nah, mau nanya, kalau misalnya ada hukum untuk AI seperti itu di Indonesia, itu efeknya bakal seperti apa begitu? Untuk sementara kita ini harus ngobrolnya sama regulasi, kan ada sarjana yang S2 regulasi ya di sini ya? Iya, oh iya deh. Ada ya, Diten Elektro S2 Regulation Management kalau nggak salah. Sementara kita masih berpaku sama undang-undang terkait ITE. Jadi kalau misalnya fotonya teman-teman dicomot terus diedit, nah itu kena aturannya UU ITE. Kalau implisit misalnya teman-teman membuat model, terus modelnya itu dipakai sama orang untuk ya kayak tadi gitu, mengenerate kontennya yang nggak benar gitu ya. Itu mungkin belum ada ya ke modelnya gitu. For instance, kita punya jutaan gambar perempuan dengan berbagai tinggi, model, bentuk badan seperti apa, terus kita train. Terus nanti misalnya ketika teman-teman masukkan foto, nanti dia akan mengenerate seperti apa bentuk barunya. Nah, untuk modelnya itu kita belum ke sana. Kalau di European Union itu udah ke modelnya. Maaf Mas motong. Kalau tadi modelnya itu berarti kategorinya dia korban. Oh enggak, maksudnya dia bikin model. Oke. kita bikin Oh, model. I see model style sendiri gitu Iya. maksudnya. Karena kan sebenarnya susah ya, harus praktek tapi waktunya nggak akan cukup. Jadi kita itu mentrain gitu. Training itu banyak model, metodenya banyak. Terus dalam kalau kita buatkan terminologinya gitu. Itu ada juga cara yang menggunakan supervised, non supervised, terus ada menggunakan toolsnya juga banyak. Ya banyak lah gitu. Mungkin teman-teman juga udah mempelajari how to create it. Kalau saya itu nggak spesial sebenarnya di generator AI, tapi lebih ke saya bikin model untuk memprediksi dan mengklasifier. Jadi biasanya saya tuh bikin folder itu sebagai headernya. Nanti di dalamnya itu isinya itu banyak gambar. Contoh project terakhir saya itu misalnya untuk menentukan kucing ini sakit apa. Jadi mata Indonesia itu paling banyak kucing itu yang matanya itu terkena penyakit gitu, dibandingkan negara-negara lain. Nah itu ada ulceral apa namanya, ada apa gitu. Nah kalau untuk mengenerate itu kita akan sama modelnya sama kayak yang classifier, cuman tools yang digunakan mungkin ada bermacam-macam. Terus feature engineering juga ada berbagai macam. Nah itu sama di training, terus nanti dia akan generate. Nah nanti hasil modelnya itu, si modelnya itu akan kita simpan. Jadi orang tinggal pakai aja, tinggal masukin foto, nanti keluar hasil. Nah modelnya itu yang dibawa dipayungin oleh hukum. Sementara kita nggak memayungi si modelnya. Si UU ITE itu objek yang jadi yang jadi di persidangan jadi objek hukum itu masih si pembuat, pengedar, pemilik. Nah, kalau untuk yang membuat model, sementara saya lihat belum ada. Mungkin nanti bisa jadi skripsi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau coba regulasi terkait dengan modelnya gitu. Jadi sejauh apa model ini disalahgunakan gitu. Karena kan bisa jadi ya, maaf. Teman-teman punya banyak foto payudara tapi bukan dalam konten negatif, tapi teman-teman pengen mengklasifikasi penyakit payudaranya. Ini tuh apakah dia kelenjar getah bening atau kanker atau tumor, atau misalnya karena kan ada yang ibu menyusui itu dia itu
karena nggak bisa keluar jadi keras gitu kan. Nah itu foto-foto itu di-train, tapi maksudnya baik untuk mengklasifikasi penyakit. Di medis itu banyak gitu. Atau mungkin foto bagian muka gitu, telinga atau hidung, atau mungkin leher. Lehernya banyak difoto untuk membedakan, untuk mengklasifikasi apakah ini penyakit gondok, apakah ini penyakit tumor atau apa gitu. Nah, itu bisa jadi maksudnya baik tapi modelnya disalahgunakan ada. Nah, bisa jadi gitu mengenerate untuk disalahgunakan sih. Nah, makanya nanti akan di-dispatch menjadi beberapa hal. Pre-train datanya. Jadi data yang belum di-train itu kalau kita mau men-training data yang sensitif, kita harus sejauh apa haknya atau mungkin legalitasnya. For instance, misalnya mbaknya nanti mau bikin skripsi, saya pengen bikin model tapi classifier untuk membantu dokter kulit membedakan kalau ini penyakit apa gitu yang ada di kulit borok kah atau apa gitu itu. Nah, nanti ketika mau memfoto orang yang kakinya misalnya maaf udah rusak gitu. Itu kita harus izinnya seperti apa gitu kan. Atau misalnya kayak tadi mbaknya mau mengumpulkan banyak foto payudara untuk membedakan mana payudara yang sehat, mana yang enggak sehat, mana yang tumor, mana yang ini. Itu kan harus izin. Nah, seperti apa izinnya? Seperti apa legalitasnya? Untuk modelnya sementara sekarang belum ada, untuk pre-train datanya belum ada, tapi ITE udah ke objek yang dipayungi hukumnya, pelaku, bukan pelaku mungkin ya, yang menyimpan, yang mengedarkan, dan juga memperbanyak gitu. Good? Itu. Semoga menjawab ya. Dari next question. masnya? Mendem yang ini suaranya ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama aku Farel Muhammad Rafa Mulya dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Di sini saya mau bertanya, kalau konten AI kan bisa lebih cepat dan murah, apakah masih relevan untuk memperkerjakan manusia di industri kreatif? Oke, jadi ada hal yang membatasi kita menggunakan AI untuk menggantikan manusia ya. Jadi sebenarnya kita kalau bilang bakal diganti sama AI nggak secepat itu. Karena kan kita contoh kayak tadi kita balik ke yang klasifikasi, kita classifier itu paling gampang classifier. Nanti teman-teman bisa cek bisa pakai ChatGPT. Hai ChatGPT, tolong bantu saya bikin model classifier menggunakan keras. Itu yang paling gampang. Nanti ditunjukin tuh caranya di mau itu Jupyter Lab ataupun pakai Google Colab gitu ya. Gimana cara trainingnya? It's easy lah. Kalian pasti bisa cepat belajar. Nah, ketika teman-teman itu men-training, terus jadi modelnya tuh. Itu harus dites dulu, harus diuji dulu. F1 tesnya, recall tesnya, validity tesnya, akurasi tesnya. Kita nggak bisa percaya kalau misalnya ini pakai model yang saya bikin ini harus dipercaya. Nanti misalnya teman-teman nanya dimasukin gambar padahal cuman bengkak kelenjar kelenjar keringat misalnya gitu ya. Kan bisa tuh benjol dikit disebutnya kanker gitu. Ini kanker gitu kan. Kanker kulit parah katanya. Nah, itu kan sangat-sangat berbahaya gitu. Terus misalnya AI untuk agent. Kalau teman-teman pakai Telkomsel ya, harapan saya kalau kuliah di TLU ya pakainya Telkomsel gitu. Jadi nanti dibuka di My Telkomsel itu ada Vero kan, Miss Vero. Itu agent AI. Saya itu adalah orang yang nggak suka kalau misalnya komplain dijawabnya sama AI. Tidak humanis ya. Tidak humanis dan juga kadang-kadang tidak solve gitu. Muter-muter aja karena hanya di-train nanya kasus tertentu aja atau dia by frequently asked question gitu kan ya. Nah, betul. Jadi mana yang paling sering ditanyakan, dia siapkan jawabannya. Ketika ada yang custom itu susah. For instance, misalnya saya custom nih, pembayaran saya double dari Mandiri, dia cari-cari nggak ada gitu kan. Padahal saya pengennya misu-misu aja gitu, pengennya marah-marah aja. Sering kok saya itu dijawab sama AI, padahal saya tuh pengennya marah-marah aja gitu. Pengen meluapkan doang emosi ya. Gitu. Nggak boleh ditiru sih, tapi ya kadang-kadang kita gitu. Kita tuh masih perlu personal touch. Jadi kalau untuk beberapa segmen kayak customer service yang approach itu ya, jadi customer facing unit gitu, CFU itu belum bisa diganti.
Tapi untuk beberapa hal yang nanti hubungannya dengan mekatronik ya. Jadi teman-teman bisa kerjasama dengan anak-anak teknik elektro dan juga anak teknik mesin sama anak-anak mekatronik. Itu udah mulai digunakan. Contoh di Cikarang, jangan kaget, di Cikarang itu udah banyak kita di pabrik, dia itu peti-peti kemasnya itu udah pakai robot gitu. Jadi udah otomatis. Atau kalau misalnya teman-teman lihat inilah kemarin lah ISOSpeed ke Shanghai. Di Shanghai itu udah implementasi sampai sejauh itu. Terus misalnya untuk di handphone kita AI udah bisa bantu kita untuk mengecek kesehatan handphonenya kita sampai sejauh apa, sehingga nanti ketika datang itu udah nggak perlu cek apa-apa, udah tahu harus ganti apa. Atau mungkin untuk beberapa hal yang teknikal dan juga dia sudah dibuat oleh ahlinya dan juga terisolir. Karena nanti kan pertanyaannya sampai sejauh mana akurasinya, sampai sejauh mana keabsahannya. Ataupun kita mungkin nggak hilang, tapi kita berganti. Contoh kayak tadi kita jadi kurator, karena kita nggak bisa nanti mendisipasi perubahan tersebut, nggak bisa. Nanti AI akan tetap dimanfaatkan gitu, akan tetap dimanfaatkan untuk membantu segala hal. Nah, tapi bagaimana kita melihat opportunity tersebut untuk menjadikan untuk menjadikan kesempatan kita mendapatkan job yang baru gitu. Misalnya nanti mungkin masnya bikin model untuk counter atau mungkin terinspirasi, saya pengen main ke forensik mungkin nanti lulus malah masuk polisi jalur yang penerimaan sarjana, kan ada penerimaan sarjana gitu untuk keahlian di bidang tersebut gitu kan, bisa jadi teman-teman main ke sana gitu. Jadi masih banyak lah peluangnya. Yang khusus cybercrime gitu mungkin ya? Iya, untuk khusus cybercrime itu banyak memang. Jadi untuk forensik digital itu nanti ada banyak lagi bidangnya. Nah, jadi silahkan diperbanyak skillnya gitu. Kalau mati ya dari dulu juga udah banyak yang mati, orang tukang rekaman pakai helikopter aja mati kan sama drone gitu. Jadi kalau mati udah pasti mati gitu ya. Tapi ya kita cari opportunity-nya di mana? Karena AI ini hanya kanvas dan juga kuasnya aja. Tetap aja yang ngelukis manusia, betul kan? Jadi cuman kanvas sama. Jadi tetap butuh ekspertis manusia gitu nggak sih? Betul. Ya, jadi dia kayak ya hanya teknologi aja yang atau tools lah ya, penjembatan dia hanya tools gitu. aja. Kan data science pun sama. Sebenarnya toolsnya banyak, tapi kan nggak semua orang bisa pakai. Saya mah seneng misalnya pakai ini gitu. Saya mah suka fitur engineer-nya pakai Adamax. Saya seneng pakai ini. Saya mah seneng pakai ini. Kan beda-beda gitu. Banyak gitu toolsnya. Jadi ya gimana kita pakainya aja. Sama kayak bergantung ke prompt gitu nggak sih? Kayak masing-masing orang tuh kan kayak ada kreativitas bikin prompt gitu ya. Itu hasilnya juga akan beda kan ya? Ada prompt engineer kan ke depannya. Jadi misalnya teman-teman mungkin bapak-bapak yang umur 40 ke atas nggak bisa tuh gimana ya cara generate gambar. Saya pengen foto sama Messi misalnya satu kursi. Tapi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan udah tahu, gini nih, ini gampang lah gitu kan, bisa gitu. Nah itu ada gap yang bisa diisi hanya oleh generasi-generasi yang hidup di digital ini. Sudah terjawab? Ya silakan pertanyaan selanjutnya. Kayaknya yang terakhir susah nih pertanyaannya. Iya. Saya agak berat mau ngasihin mic Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muhammad Abin Wibowo, biasa dipanggil Bowo. Nah, kebetulan saya ini kan lulusan D3 Teknik Komputer, Mas. Terus lanjut ke D4 TKM juga. Iya. Nah, sebenarnya pertanyaan saya tuh tadi lebih ke arah pada saat kita bikin model kemudian dan lain sebagainya, yang bisa kita klaim itu apa? Ternyata model itu nggak bisa kita klaim ya, Mas. Nah, oke, itu udah maksudnya. Terus habis itu sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana pendapat Mas tentang hukum abu-abu gitu. Kayak misalnya tadi kita bahas kita ambil foto orang dari Instagram kemudian kita edit dan sebagainya. Banyak yang berpendapat bahwa itu sebenarnya hak kita asalkan tidak menyebarkannya, karena kita dapat fotonya itu dari internet, Mas. Karena kan kita tahu internet itu semua orang udah bisa lihat dan ya udah itu bukan milik pribadi lagi gitu maksudnya. Jadi itu maksudnya kayak gimana, Mas? Maksudnya kan kayak Jadi kita ada dapat kesempatan buat ya, ada kayak kelonggaran gitu buat ada yang ngeklaim. Kelonggaran gitu. Karena kan kita dapetin fotonya bukan secara ilegal kayak ngikutin diam-diam, ngintip dan sebagainya. Tapi kita dapat dari open source kayak ya gitulah, Mas. Jadi gitu cuma. Oke, jadi kalau dari aspek hukum ya, kalau dari aspek teknik kalau kita berbicara logis sebenarnya ya yang namanya data tersebar
udah nggak private gitu. Karena setiap orang yang menggunakan sosial media itu pasti mengklik user agreement gitu. Saya nggak tahu teman-teman baca atau enggak. Tapi di user agreement itu ketika teman-teman misalnya for instance Instagram aja ya. Teman-teman memposisikan profilnya itu nggak private. Maka ketika gambarnya tersebar keluar itu udah bukan tanggung jawab Instagram dan juga tanggung jawab pemosting. Itu ada di user agreement. So, nggak bisa dipayungi hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kepemilikan foto ketika kita gunakan untuk di training, kan kita mau men-training nih. Kita mau men-training untuk apa dulu gitu. Style misalnya. Wah, saya suka nih stylenya Ariel Tatum misalnya. Terus Ariel Tatum fotonya dipakai buat training gitu. Nge-train stylenya. Jadi misalnya Ariel Tatum itu mengkombo dia baju atasnya pakai cardigan, bawahnya pakai apa, warnanya apa, terus seperti apa. Terus nanti kita training sehingga nanti kita tahu nih kalau modelnya pengen kayak Ariel Tatum pakai apa gitu. Gitu kan. Keluar nih, tolong buatkan stylenya Ariel Tatum. Sling keluar gitu. Bisa jadi kan. Nah, tapi ada juga yang tadi kita pergunakan tapi untuk yang nggak semestinya. Fotonya diambil kayak teman saya tuh, fotonya diambil terus diedit dibikin dibikin tidak senonoh. Nah, itu baru karena yang jadi aspek hukumnya itu tindakannya bukan sebenarnya ya bukan kontennya itu hanya jadi evidence. Jadi kalau dibawa ke kantor polisi waktu di kantor polisi ada orang khusus hukumnya. Jadi saya tanya, Pak ini yang kayak gini gimana teman saya nih? Saya bentar. Kalau saya lihat secara gambar ini bukti. Nah, yang jadi aspek hukumnya, pidananya, tindakan. Nah, sama. Jadi the act and the model and the product itu bisa jadi 3 hal yang berbeda. Modelnya misalnya kayak tadi, modelnya kita pakai untuk mengenerate foto ketika misalnya dia dipakai buat estetik misalnya. Saya pengen wajah di operasi plastik. Nanti bakal seperti apa wajahnya setelah hasil operasi plastik. Itu kan di-generate nanti kontennya. Nah, ketika dipergunakan yang nggak benar gitu kan, bisa jadi modelnya tuh niatnya baik karena membantu dokter kulit untuk dokter spesialis bedah kulit untuk mengetahui bentuk akhir dari badan si yang di operasi plastik gitu. Misalnya setelah dikeluarkan lemaknya, setelah dipotong ininya, nanti dia akan seperti apa bentuknya. Nah, itu niatnya baik, tapi ketika dipergunakan oleh orang lain gitu ya, oleh bad actor, ternyata hasilnya digunakan untuk yang lain gitu. Bisa jadi kan? Kita nggak tahu. Nah, sebenarnya bukan modelnya tapi act-nya. Sehingga nanti seperti apa regulasi terkait model yang kita train, seperti apa konten yang di-generate, lalu seperti apa alasan atau ya reason kita melakukan hal tersebut, itu mungkin bisa jadi 3 hal yang berbeda. Makanya bakal jadi potensi itu pertama, data ketika mau di-train kita harus absahkan dulu, validkan dulu. Misalnya dikasih seal atau dikasih tadi watermarking bahwa ini sudah legal. Gitu. Karena mendapatkan izin. Or modelnya ketika kita create, kita harus memenuhi aturan apa dulu misalnya. Oh, misalnya modelnya dibuat, kita udah kasih apa semacam informasi gitu. Model ini dibuat adalah untuk ini, untuk A. Ketika model ini dipakai untuk B, maka ini nggak boleh. Nah, regulasinya bisa jadi seperti itu. Terus konten yang dihasilkan misalnya tanggung jawab siapa gitu kan. Misalnya model ini ketika menghasilkan produk, ketika produksi gambar misalnya. Gambar ini bukan tanggung jawab dari model kreatornya. Atau model ini tidak mempertanggungjawabkan semua hasil yang di-generate. Karena ini hanya dibuat untuk maksudnya A. Seperti itu. Jadi kedepannya lebih luas lagi. Makanya mungkin masnya nanti pengen, saya pengen jadi regulasi, misalnya S2-nya ambil regulasi manajemen. Saya pengen membantu regulator meng-create aturan yang bisa mendisting model ini, hasil generate-nya seperti apa, dan bahan pre-train-nya itu absah dan legalnya seperti apa. Itu harus semuanya skemanya, frame-nya ada, tertata dalam undang-undang yang disahkan oleh DPR. Bisa jadi nanti masnya jadi pionirnya gitu.
dengan memberikan justifikasi dan juga evidence yang sudah ada gitu. Kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Yang pasti opportunity-nya banyak, nah silahkan dimanfaatkan. Jangan sampai kita Windows opportunity-nya terlewat gitu. Sebelum Windows opportunity lewat, kita masuk. Karena banyak job-job seperti ini. Kalau teman-teman buka di ini Fiverr, itu ada orang beli model itu bisa sampai 30 juta untuk classifier apa gitu. Padahal kita hanya train, kita tes, recall test, F1 test, akurasi tes seperti apa hasilnya. Kalau memenuhi standarnya dia misalnya 80% akurat, maka dibeli 30 juta. Itu juga bisa jadi opportunity teman-teman gitu. Untuk nyari revenue gitu. Udah terjawab? Ya, karena sudah nanya ya ini mohon diterima. Nanti jangan lupa katanya apa Mas tadi? Alamat, nomor telepon, sama email. Nanti mungkin bisa ke Mbak Zura aja ya? Ya, tadi 2 jadi 5. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Teman-teman tolong usahakan ya kalau punya sosial media, kalau bukan artis di private aja gitu. Iya betul. Kalau bukan kepentingan nyari uang gitu. Kecuali teman-teman memang nyari uang dari sosial media gitu. Silahkan di open. Ya. Tapi kalau misalnya bukan buat konten gitu, ya jangan. Ataupun misalnya teman-teman memang artis gitu ya, nyari uangnya dari ads. Nah, dibikin 2, Instagram buat pribadi sama Instagram buat ads gitu, buat konten. Jadi dipisah. Jadi itu kayak tipsnya ya? Ya, jangan sampai benar-benar gak di private gitu public. Ya. Untuk apa yang private itu harus benar-benar di private, jangan di public. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semua rangkaian acaranya sudah kita lewatin. Mas ada closing statement nggak atau saran buat anak-anak kita ini? Anak-anak apa ya? Rekan-rekan kita yang sedang belajar ini, silakan. Apa ya? Satu aja mungkin ya. Never give up itu aja. Oh, never give up. Ada yang udah hampir give up? Oh, jangan give up ya. Ada ChatGPT. Mungkin ChatGPT akan memecahkan kebuntuan Anda mungkin ya. Udah ya, Mbak Zura. Kita foto-foto dulu atau gimana, Mbak? Oke, sebelum kita akhiri, kita mau ambil foto dulu, Mas. Mohon izin. Studi literatur tadi tolong di-share ke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin skripsi, minimal udah punya set of the art-nya. Oke. Kita yang ke sana. Karena syaratnya S1 di TELU katanya harus publish jurnal ya? Ya, betul. Berat juga ya? Ya. Mas, silakan kita ambil gambar terlebih dahulu. Mohon berdiri semuanya. Ini kayak mau ngajak duet. Ada yang mau diajak nyanyi duet? Kita kehalangan kamera nggak, Mbak Septi? Kehalangan kamera nggak? Pose apa nih? Harmoni, excellent atau integrity? Harmoni. Harmoni. Excellent. Excellent gini ya? Integrity baru gini. Iya, ini excellent. Excellent itu jempolnya diangkat ya, teman-teman. Integrity, tangannya di dada ya. Siap? Iya, udah. Presensi tolong ditampilkan lagi, ada yang belum tadi? Udah. Yuk, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali.
Oke, alhamdulillahirobbilalamin, semua rangkaian acara sudah kita oh ya, saya menghalangi ya. Sudah kita lalui. Izinkan saya tutup dengan pantun lagi ya. Tolong dicakap-cakapin lagi, oke? Siap? Ngetik skripsi dibantuin Ali. Salah, malah bikin puisi. Manusia santuy, jangan takut sama AI. Selama ada kopi, ide tetap berisi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Desi Pusparahayu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensinya ya. Udah boleh. Udah boleh. Mbak, udah boleh. Nanti aku follow ini. Tadi yang mau jual lagi mau cek. Guys, thank you udah hadir, udah absen, udah boleh pulang. Ditunggu sertifikatnya. Oh, nggak usah ditunggu, nanti TK-nya yang masuk sendiri, oke? Oke. Makasih ya semuanya. Hati-hati di jalan, selamat sore. Bye-bye. Thank you buat kameramen gandeng. Ada 2. Oke, dadah. Halo. Sampai jumpa di kuliah umum tahun depan. Velocity deh. Oh, udah masuk. Asik. Gak apa-apa. It's fine. You can do that. Ini masih masuk rekaman loh. Nanti ada di YouTube TRM ya. Cek ya. Nanti kalau kita upload ada di YouTube TRM. Thank you semuanya. Bye-bye.